Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi Wassalamu ba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa jatitina wa jatina wa syamma masyaihina Hussanila ma'adina asqiya malang talamidi wa asatidi wa ahli bait lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 315. Rawaina fi musnad al-imam al-mustama ala hifdhihi wa jalalatihi wa iqanihi wa baro'atihi. Rupane Abi Muhammad Ad-Darimi rahimallahu ta'ala an Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an qala idza qoma, ternyata tinggal satu kemarin, kita lupa. Idza wafaqa nalikane nyocoki apa khutmul Qur'ani awal laili ing waktu awal malam, berarti sore, salat mongko menduakan ali ngatasé man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha sampai waktu subuh. Wa idza wafaqa nalikane nyocoki apa khatmuhu hatam Qur'an akhir laili ing akhir wengi, berarti subuh, salat mongko mendoakan ali ngatasé man sopal malaikatu malaikat hatta yumsiyah hingga waktu sore. Ini fadilah kemarin. Ada satu hadis yang kancret bab tentang fadilahnya hatam Quran. Di sini dikatakan banyak hadis mengatakan siapa yang hatam Quran pas hatame itu pagi, insya Allah sampai sore dia didoakan malaikat. Kalau hatame sore, maka sampai pagi didoakan malaikat. Itu fadilahnya maca Quran. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Faslun fil auqati, dalam waktu al-muhtarati yang dipilih lil qiraati untuk maca Quran. Kapan waktu yang paling baik ketika maca Quran? Kalau kita maca Quran, waktu yang paling baik kapan? Iklam anna afdhalal qiraati, sak temene yang paling utama untuk baca Quran iku ma barang kana kang ana apa ma iku fi sholati dalam salat. Menurut Imam Nawawi, dengan berdasarkan pada mazhab Syafi'i, beliau mengatakan waktu paling baik maca Quran adalah di dalam salat. Jadi hataman mulai Fatihah sampai Falak Binas, yang paling baik hatamannya itu di dalam salat. Kalau kita belum hafal ya gak apa-apa tidak dalam salat. Wa mazhab Syafi'i utai mazhab Syafi'i wa akhirin lan yang lain rahimallahu taala iku anat tatwilal qiyami, sak temene memperpanjang berdiri fi sholati ing dalam salat bil qiraati dengan membaca hataman Quran. Jadi berdiri lama di dalam salat karena kita hataman Quran setiap salat sunnah atau apa kita ngatamne Quran iku afdalu, luweh baik min tatwilis sujudi dibanding memperpanjang sujud wa ghairihi lan liyane sujud. Berdiri lama itu lebih bagus kalau dipakai untuk maca Quran. Wa amal qiraatu, bagaimana kalau kita belum hafal Quran sehingga kita tidak bisa membaca Quran, khataman Quran di dalam salat. Wa amal qiraatu, anapun membaca fi ghairi sholati ing dalam liyane salat, kalau kita tidak dalam salat maka fa afdaluha, mongko ta lebih baike khataman Quran iku qiraatul lail, yaitu membaca Quran pada malam hari. Wa nisful akhiri, utawi separuh yang kedua, berarti setelah jam 12 minhu saking lail iku afdalu, lebih utama minal awali dibanding waktu separuh yang pertama. Berarti dibanding sore lebih baik setelah tengah malam. Wal qiraatu utawi maca Quran bainal maghrib wal isya, antarané maghrib dan isya iku mahbubatun, disukai. Ada waktu lagi yang bagus kalau sore
itu antara maghrib dan isya. Saya kira lah santri udah biasa, habis maghrib ngaji sampai isya. Nanti atau habis isya ngaji Al-Quran lagi. Itu waktu malam yang baik. Wa amma qiraatun nahari utawi membaca waktu siang, fa'adzaluha iku utawi luwih baiknya iku ma ba'da sholati subuh, yaitu setelah sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji Quran sampai duha. Itu yang bagus. Tetapi wala karohata, tetapi tidak ada makruh fil qiraati ing dalam maca Quran fi waktin ing dalam satu waktu minal auqati, saking waktu-waktu. Tetapi intinya adalah kapanpun baca Quran boleh, tidak ada waktu makruh. Enggak ada waktu makruh maca Quran. Semuanya boleh. Hanya yang tadi kalau malam itu lebih baik tengah malam, tapi enggak banter ya macane. Maca tengah malam buanter. Godane kancane. Tapi yang lebih bagus adalah maca Quran itu yang bagus menurut Imam Syafi'i dan yang lain adalah di dalam sholat. Kalau di dalam sholat nggak bisa karena kita belum hafal, maka kita boleh membaca yang lain. Yang baik adalah satu bareng karo tahajud maca Quran. Kalau tidak, maka berarti sebelum subuh, ya bareng tahajud. Kalau tidak habis maghrib sampai habis isya. Kalau pagi bisa setelah sholat subuh. Tapi kalau nggak iso, ya sak waktu-waktu bisa. Karena tidak ada waktu makruh untuk membaca Al-Quran. Kapanpun boleh. Wa amama, ana penutai sesuatu hakahu, yang menceritakan hu ing mas sapa Ibnu Abi Dawud rahimallahu taala an Ibnu Rifa'ah rahimallahu taala min masyahihi, saking gurune. Ada riwayat yang mengatakan begini, annahum sedune para sahabat iku karihu, menganggap makruh al-qiraata ing maca Quran ba'dal asri, setelah asar. Ada riwayat sahabat, bukan dari Kanjeng Nabi, ada beberapa sahabat yang menghukumi makruh maca Quran setelah asar. Alasane innaha, krana waktu asar, ba'da asar iku dirasatu Yahuda, yaitu waktu belajarnya Yahudi. Alasannya karena itu barengi belajari orang Yahudi. Yahudi itu biasanya kalau belajar habis asar. Keterangan itu faghairu makbulin, tidak benar. Kalau ada orang menganggap baca Quran habis asar itu makruh, maka itu dasarnya enggak benar. Karena ini sering muncul, anggap maca Quran habis asar itu enggak boleh. Habis asar enggak boleh maca Quran, hukumnya makruh. Ustaz pernah beberapa kali dengar. Kalau di sini dikatakan orang yang mengatakan itu, maka itu tidak benar. Di sini dikatakan wala faghairu makbulin, maka tidak bisa diterima, wala aslalahu, dan tidak ada dasarnya. Itu tidak berdasar. Nabi tidak pernah melarang, para sahabat juga tidak melarang. Kalau ada yang mengatakan itu, maka dasar mereka tidak benar. Wayah taru, lan milih beberapa sahabat minal ayami, saking beberapa hari yang baik lagi, khususnya untuk lebih banyak. Maksudnya setiap hari maca Quran boleh, dan itu bukan sekedar boleh tapi disarankan. Tetapi ada hari-hari tertentu yang kita lebih kuat maca Qur'annya. Satu hari Jumat, nah itu harus lebih banyak maca Qur'annya. Yang lain mungkin satu hari satu juz, kalau hari Jumat lebih lah, tidak sekedar satu juz tapi lebih. Satu hari Jumat. Kedua hari Senin. Senin itu bagus, sekalian puasa, maca Qur'ane banyak. Kemudian hari Kamis, berarti Senin, Kamis, Jumat, itu pilihan hari yang kita baca Qur'annya harus lebih banyak daripada hari lain, karena itu hari-hari yang mulia untuk ibadah. Selain harian ada lagi Yaum Arafah, hari Arafah ketika kita haji atau tidak. Wa minal aksari,
lan hari-hari ke-10-an. Pertama al-asrul awal min Dzulhijjah kemarin, 10 Dzulhijjah itu sebelum haji ya. Haji itu kan mulai tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah. Nah, ini mulai dihitung mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau bagi kita yang enggak haji, disarankan itu hari yang baik untuk lebih banyak membaca Quran. Yang kedua, wal asrul akhir min syahri Ramadan. Yaitu 10 terakhir bulan Ramadan mulai tanggal 21. Nah, yang lain kalau bulan ada hari, ada bulan. Kalau tahunan wa minasyahri secara keseluruhan itu Ramadan. Bulan Ramadan adalah hari yang baik untuk membaca Quran. Nah, karena itu kita kan khataman pada bulan Ramadan. Itu ada dasarnya. Kita biasanya berapa kali khatam? 2 hari sekali khatam ya, hari Ramadan. Kan langsung daruse, langsung dibagi sehari langsung ini setengah Quran. Oke, itu waktu-waktu yang baik. Kalau setiap hari bisa habis maghrib sampai isya, atau habis subuh atau malam bareng karo tahajud. Berarti 3 waktu itu yang baik. Tetapi yang jelas kapanpun kita boleh baca Quran, tidak ada waktu makruh. Silahkan cuma waktu habis maghrib sampai isya, kemudian habis subuh dan waktu tahajud itu adalah waktu-waktu yang disarankan untuk lebih untuk baca Quran. Kalau kita biasanya santri sebelum sholat sambil kita nunggu jamaah bisa dipakai untuk ngaji Quran. Nah, kalau Anda misalnya sebelum sholat kita dapat 1 halaman, kalau 5 kali sholat kan dapat 5 halaman. Kalau kali saulan sudah berapa? Kan tanpa terasa mungkin 2 atau 3 bulan sudah khatam. Itu waktu-waktu yang baik untuk membaca Quran. Sekarang kita lanjutkan. Faslun fi adabil khotmi, etika khataman Quran. Wa malan barang ya ta'alaku, yang terkait ma bi klan khatmil Quran. Sekarang kalau kita khataman Quran, apa yang harus kita lakukan? Kota kodama, teman sudah lewat anal khotma, saat teman yang menghatamkan Quran, lil qari'i kedua orang yang membaca, wahdahu sendirian, iku yustahabu, disarankan ayakuna yang ta'ana wa khatmil Quran iku fis salatin. Disarankan, disunahkan kalau kita khataman Quran itu surat-surat terakhir dari Al-Quran dibaca waktu sholat. Jadi kalau kita ngikuti ini berarti mungkin kita mulai moco bisa biasa moco Quran binador, tapi falak binas kan kita hafal. Falak binas atau mulai al-hakumut itu dibaca ketika kita sambil sholat, di dalam sholat dengan niat kita mocone itu adalah untuk khatmil Quran. Nah, itu jauh lebih bagus. Jadi khatmil Qurannya dibaca di dalam sholat. Kalau mulai al-hakumut kan hafal sampai belakang. Berarti selesai sholat duha, alhamdulillah kalau khataman Quran. Jadi sholat duhanya itu sekalian ayat yang dibaca itu khatmil Quran. Itu satu. Etikanya yang paling baik adalah begitu. Khatmil Qurannya di dalam sholat. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita khataman tidak di dalam sholat, amaman anapun untai seseorang, yahtimu yang khatmil Quran fil ghairi sholatin, yang dalam liyane sholat, wal jama'atu lan jamaah alladhi yahtimuna, atau kita bareng-bareng jamaah maca Quran khataman, yahtimuna kang padha ngatamne sapa alladzina al-mustami'ina halih kumpul kabeh, fayustahabu ento disunahkan apa ayakuna ento ana apa khatmuhum khatamai Quran iku fi awalil laili. Ing dalam awal malam, berarti habis maghrib. Kalau kita maca bareng ngumpul, maka disunahkan khataman itu awal malam. Habis maghrib atau berarti awal malam itu habis maghrib ya. Maghrib itu kan awal masuk malam.
berarti maghrib itu bagus. Kalau enggak paling enggak ini habis asar itu awal malam enggak. Pokoknya itulah. Wa awalina hari lan awale siang. Berarti habis subuh, pagi atau sore. Kamata kodama. Itu kedua. Waktu hataman kalau enggak sholat disarankan itu. Yaitu menjelang malam atau pagi. Wa yustahabu yang ketiga disunahkan apa siyamu yaumil khatmi. Pas hataman disunahkan puasa bagi yang membaca. Kalau Anda kita alhamdulillah Mbak saya kurang setengah juz. Nanti diwaca pas bareng karo salat duha. Nah, disarankan pas hataman itu siyamu yaumil khatmi, disarankan disunahkan puasa. Illa ma yusadifa, kecuali ento barengi yauman ing hari naha kang nglarang apa syar'u syariat an siyamihi, kecuali jika pas bareng hari-hari yang enggak boleh puasa, kayak pas hataman waktu lebaran, maka enggak perlu puasa karena enggak boleh. Waqat sahha lan teman-teman sah berita, artinya ada informasi yang valid an Thalhah ibnu Musarrif, dari sahabat Thalhah ibnu Musarrif wal Musayyib ibnu Rafi' wa Habib ibnu Abi Sabit at-tabi'in, dari kalangan tabi'in al-Kufi, ada informasi yang valid annahum iku kanu ana para sahabat tadi iku yusbihuna sejak pagi siaman puasa al yauma ing dalam hari alladzi yahtimuna, yang podo hataman bi ing dalam hari. Para tabiin itu melakukan itu, artinya para ulama salaf yang kita biasanya ikut manhaj salaf, maka berarti puasa, lai hataman puasa pada hari hataman. Ketika kita khatmil Quran kita puasa. Itu ketiga etikane kita khataman. Yang keempat, etika orang khataman adalah yustahabu, disunahkan apa huduru majlisil khatmi, yaitu menghadiri majlis khataman. Kita disarankan kalau kita sebagai pembaca disarankan ngundang koncone, Mbak, ayo ngumpul, saya mau khataman. Kalau kita bukan membaca, kita disarankan, kalau di kampung kan banyak toh. Kalau di Kediri ada khataman apa itu? Jantiko, ada khataman mantap, ada keliling. Kita disarankan kalau ada majelis khataman Quran, kita yustahabu hudur, disarankan untuk datang. Liman yakro'u, bagi orang yang membaca, waliman layuh sinu, waliman lan kedhi wong layuh sinu yang kurang baik apa qiraata ing maca. Bagi kita yang enggak membaca atau bacaan kira kurang bagus, kalau ada orang khataman, kita disarankan untuk ikut gabung. Sehingga kan kadang kita enek toh, biasanya apa namanya? Kita ditempati anak-anak HTQ bukan HTI. HTQ yang hotmail Quran hayat Quran kadang di pondok kita. Maka mestinya pas waktu khatam, kalau kita pas moco enggak bisa ikut, yo khataman pas doa khataman itu ikut. Kadang diobrak-obrak, ayo Mbak, khataman. Gak ono sing teko. Padahal justru ketika doa itulah yang paling enggak kita gabung. Kalau di sini dikatakan yustahabu huduru majlisil khatmi, disunahkan untuk datang majlis khatmil Quran. Rawaina fi sahihain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara yen to perintah sapa nabi al khuyadha ing orang yang haid bil khuruji kelawan keluar yaumal id ing dalam hari Aid. Dalam hadis Bukhari Muslim, ketika lebaran Nabi itu tidak hanya menyuruh orang yang suci untuk datang sholat lebaran, bahkan orang perempuan yang haid pun disuruh keluar untuk bisa ikut lebaran. Karena itulah dulu pada masa Nabi sholat Id itu dilakukan di lapangan, karena agar perempuan-perempuan yang haid pun bisa ikut, nggak perlu masuk masjid. Sehingga kalau lebaran aja Nabi juga memerintahkan, maka ketika khatmil Quran juga sama. Artinya orang yang nggak maca Quran, sing lagi halangan bisa ikut saat paling tidak ketika doa.
fayashhadna mongko padha mempersaksikan sapa perempuan yang haid al khaira ing kebaikan wadak watal muslimin lan doane orang Islam. Jadi akhirnya mereka ikut bergabung dengan doa. Warawaina fis musal ad-darimi an Ibnu Abbas radhiyallahu annahu kana ana sapa Ibnu Abbas iku yaj'alu menjadikan sapa Ibnu Abbas rajulan ing seseorang yuraqibu kang mencari, meneliti rajulan ing orang lain yaqra'ul Qur'ana yang maca Qur'an. Kalau dulu zaman sahabat itu Ibnu Abbas itu masih ingat Abdullah bin Abbas itu seorang tokoh tafsir. Nah, Ibnu Abbas itu punya tim yang tugasnya untuk mencari sahabat-sahabat yang rajin maca Quran, yang khataman. Nah, nanti kalau ada orang yang menjelang khataman, kemudian Ibnu Abbas mengumumkan di sahabat, oh mbak ini besok khatam. Maka kemudian mereka ngumpul untuk doa bareng. Itu tradisi sahabat begitu. Ya kita juga gitu toh. Ini neng pondok enek wong piro. Ada 30 orang. Sing khataman besok sapa? Mben siapa? Nah, begitu khataman kemudian kita ngumpul doa bareng. Dulu sahabat begitu. Sahabat melakukan itu. Ibnu Umar itu mesti punya tim yang yuraqibu rajulan. Jadi mencari orang-orang yang maca Quran. Faida arada nalikane menghendaki sapa rajulan tadi ayah tima untuk ento khataman aklama mongko mengumumkan sapa menyampaikan Ibnu Abbasin Ibnu Abbas faya syadu kemudian mereka saling mempersaksikan saling berdoa bareng dalika. Jadi begitu khataman kemudian mereka ngumpul kemudian doa bareng. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadain sahih dengan sanad yang sahih an Qatadah at-Tabi'in dari Qatadah yang ada Abi Qatadah yang sahabat, ada Abi Qatadah yang tabi'in. Al-Jalil Al-Imam Sahibu Anas yaitu temannya Anas bin Malik. Karena ana sapa Anas bin Malik iku idza hatama nalikane hataman Al-Qur'ana ing Qur'an. Anas bin Malik seorang sahabat dekat dengan Nabi itu diriwayatkan begini, kalau beliau hataman Qur'an jamaah ngumpulkan ahlau ing keluargane wada'a lan doa bersama. Jadi ketika khataman gak maca dhewe, sak keluargane dikumpulne kemudian kita doa bersama. Kita tambahi 2 lagi. Warawa bi asanid sahih. Kemudian ada lagi sanad sahih anil Hakam an Utaibah summa musannah tahtu summa alba muhadda atabi'a jalil imam qala arsala ngutus ilaya maring ingsun sapa Mujahid. Ini kalangan sahabat tabi'in. Kata ini siapa ngarani Al-Jalil arsala ngutus ilai maring ingsun sapa Mujahid Imam Mujahid wa abdatu ibnu Abi Lubabah faqala inna sedene kita iku arsalna ngutus sapa kita ilaika maring sira illa innana karena sedene kita iku aradna ento menghendaki sapa kita annahtima ento hataman Al-Qur'ana ing Qur'an. Ada tradisi yang lain. Kalau Anas bin Malik tadi ngumpulkan keluarganya. Tapi kalau Imam Mujahid wa Abdu ibnu Lubabah enggak. Dia kalau mau hataman ngundang koncone. Kang, saya besok hataman, silahkan datang. Kita akan ngumpul dan doa bersama. Nah, Anda juga begitu. Nah, ini kan kadang beberapa kali kalau ada yang hataman, Ustadz hataman atau yang lain hataman, kita ngumpul, kemudian doa bersama. Itu tradisi yang dilakukan sejak zaman sahabat dan tabi'in. Kalau khatmil Quran ngundang orang lain untuk diajak bareng doa bersama. Inna aradna an nahtimal Quran wa du'a ulan doa iku yustajabu di ijabai indah khatmil Quran. Kita ketika selesai khataman Quran kemudian doa, maka doanya mustajabah. Karena itulah kita ngundang yang lain untuk bisa doa bersama. Wa fi ba'di riwayati as-sahih di dalam riwayat lain yang sahih annahu kana yuqalu inna rahmata satamni rahmat itu yanzilu turun indah khatimatil Quran ketika khatmil Quran. Karena doa khatmil Quran itu insya Allah mustajabah, maka kita manfaatkan untuk doa bareng
Semoga doa kita semua dijabai. Warawa bi isnadin sahih. Ada lagi riwayat dengan sanad sahih an Mujahid dari Imam Mujahid qala. Kanu ana sapa sahabat iku yastamiuna padha kumpul sapa para sahabat inda khatmil Quran. Ada kebiasaan menurut riwayat dari Imam Mujahid, para sahabat, para tabi'in itu kalau khatmil Quran mereka kumpul, kemudian doa bareng. Kayaknya itu yang kita perlu biasakan. Gak khataman dewean. Kita khataman ngumpul, paling enggak doa bareng. Syukur kalau ada sesuatu. Mungkin kerupuk, ya gak apa-apa toh. Karena yang penting bukan kerupuk tetapi doa barengnya. Membiasakan doa bareng karena itulah tradisi yang ada sejak para sahabat. Doa bareng karena doa khatmil Quran termasuk doa yang insya Allah mustajabah. Kanu yastami'una inda khatmil Quran. Para sahabat, para tabi'in itu kumpul inda khatmil Quran. Wa yaquluna padha ngucap tanzilu turun apa rahmatu rahmat. Pada waktu khatmil Quran itu rahmati Allah Ta'ala akan dicurahkan pada mereka. Sehingga kita kumpul bareng, semoga yang siapapun, mungkin yang khataman 1 orang, tapi yang ngumpul 10 orang. Sehingga yang 10 orang termasuk yang kedapatan rahmat. Baik, saya kira itu. Besok kita lanjutkan etika doa maca Quran. Ya. Keluarga saya membaca Al-Quran 1 juz 1 minggu sebanyak 30 orang. Khataman hanya melalui grup WA, apakah itu baik? Maksudnya gimana? Khataman melalui grup WA itu gimana? Khataman melalui grup WA yang sering sekarang kan banyak toh. Yo nggak apa-apa, kan podo toh. Artinya kan yang penting maca Quran, diwaca, dibagi, itu kan sebetulnya sama dengan yang hadis tadi yang disampaikan. Beberapa sahabat itu biasa yahtimuna mustami'in. Jadi khataman dengan kumpul bareng. Jadi kayak kita 30 orang kalau Jumat pagi dulu. Jumat pagi ya? Jumat pagi, kemudian kita bagi 1 juz, kemudian maca. Setelah itu 30 orang selesai khatam. Itu juga baik. Hanya kan sekarang karena makin canggih, maka khatmil Quran tidak ngumpul. Kemudian berbagi itu kan hanya cara saja. Yang penting khatmil Quran. Kalau dalam banyak kasus dulu kita ngumpul, kemudian pas ada teman siapa yang umroh, kita minta doa di sana. Kemudian kita bareng-bareng ngamini dari sini. Doanya live, kita ngamini. Itu juga bagus. Jadi nggak ada masalah. Karena dari dulu banyak sahabat itu biasa, kalau nggak bisa maca sendiri untuk sampai khatam, kemudian ngundang temennya ketika baca khatmil Quran, mereka biasa juga yahtimuna mustami'in. Jadi artinya mereka ngumpul untuk maca bareng, dibagi, itu biasa. Nah, kita itu hanya beda sarana aja. Saya kira nggak ada masalah. Yang penting khataman dan dibacakan doanya. Oke, saya kira begitu aja toh. 1. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang penting adalah kita biasa maca Quran. Kayaknya Ibu juga buat grup khatmil Quran toh. Yang setiap bulan kita mestinya khataman. Kemudian doanya kita bisa doa bareng. Doa bareng, makanannya lewat ini virtual. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanna ladhi fa'na rabbi wa'akina wa faqi alana kana bati alana bitinina rabbana ladhi fa'na rabbi wa'akina wa faqi alana rabbana subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.